kembali. Saya menyapa kita semua pada siang hari ini. Shalom. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang utama buat kasih dan anugerahnya bagi kita, khususnya bagi saya, untuk bisa kembali berdiri menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan terima kasih buat gembala dan wakil gembala. Dan tidak berlama-lama, mari sama-sama yang membuka Alkitab berupa buku, mari buka Alkitab saudara. Yang membawa tab, mari tindis HP saudara yang tertulis ALKITB. Jangan dulu WA ya, jangan dulu Facebook, IG dan lain sebagainya, tetapi fokuskan diri untuk Tuhan. Sama-sama membuka dalam kitab Hagai 1. Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan bekerja sama dengan membaca. Saya ayat ganjil dan saudara ayat bilang sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama dalam Hagai 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Alkitab memberi judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai pada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya 2-3. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya 2-3. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu 2-3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu 2-3. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan kembali. Terima kasih buat kerjasamanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sedikit latar belakang dari kitab Hagai ini, di mana pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Persia mengizinkan orang-orang Yahudi buangan kembali ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem dan bait Allah atau bait suci pada saat itu, karena dirobohkan oleh Nebukadnezar sebab pemberontakan bangsa Israel. Nah, ketika tahun kedua mereka kembali dari pembuangan dari Babel, mereka mulai membangun dasar dari bait suci itu. Tetapi tidak lama kemudian pembangunan ini berhenti sebab ada pertentangan antara satu dengan yang lain, sehingga berhenti selama 16 tahun. Kalau saudara membangun dan pokoknya punya segalanya, sudah punya bahan, sudah punya uang, tukang sudah siap, tetapi tukangnya ogah-ogahan, bagaimana perasaan saudara? 16 tahun saudara menanti. Dalam masa 16 tahun itu, bangsa Israel bukan hidupnya menyenangkan Tuhan, tetapi dikatakan mereka tidak semangatlah, acuh tak acuhlah, hubungan mereka dengan Tuhan hilang, cuma karena gara-gara bait suci. Baca ayat yang kedua.
lebih intim bersama dengan Tuhan. Saya kemarin merenungan di doa puasa, saya sampaikan bahwa dalam doa, ketika kita berdoa, berarti kita sementara membangun hubungan yang intim, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, mungkin saudara berkata lagi, saya sudah setia beribadah selama new normal, tidak pernah alpa beribadah. Sama ibadah pertama, kedua, ketiga, tidak pernah alpa. Dan saya sudah setia memberikan perpuluhan setiap awal bulan, tidak kurang, tidak lebih, pas. Apalagi yang mau diperhatikan dalam keadaan ibadah saya? Satu hal, sudahkah ibadahmu selama ini berkenan kepada Tuhan? Sudahkah benar-benar ibadahmu itu indah di hadapan Tuhan? Atau hanya datang ibadah karena sesuatu hal? Survei membuktikan ada sekian orang yang datang ibadah karena mau dibaptis, karena mau kawin, baru muncul 1-2 kali. Selesai itu hilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Saya mau sampaikan siang hari ini, ibadah bukan ban serep, saudara ya. Mau butuh baru datang ibadah. Aduh, saya mau dibaptis, saya mau nikah, saya mau ini, usaha saya. Datang 1-2 kali, habis urusannya hilang. Survei membuktikan, saudara. Merasa bahwa ibadah itu adalah hal yang biasa saja, merasa bahwa ibadah itu bukan hal yang penting bagi saya, maka siang hari ini Allah berkata, perhatikan keadaan ibadahmu. Ibadah yang dimaksud Tuhan, mari kita buka dalam Roma 12 ayat 1, coba tampilkan, kita tolong. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ataukah kita datang beribadah kepada Tuhan, datang bawa diri saja, yang penting ada mukanya dilihat. Oh, ada mamanya Cindy waktu ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi ketika pemimpin pujian berkata, mari angkat tangan kepada Tuhan, hanya lipat tangan dan melotot lihat pemimpin pujian. Pemimpin pujian berkata, mari bersuka cita, tetapi muka murung, seperti terlalu berat beban persoalan yang ketika dia datang beribadah, sehingga tidak bebas beribadah kepada Tuhan, tidak bebas memuji Tuhan. Bisa dikatakan berbusa sampai mulutnya mungkin pemimpin pujian, bertepuk tangan, angkat tanganmu, tetapi tidak juga. Coba angkat tangan, masih bisa angkat tangan? Masih bisa. Ada saatnya nanti saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya rindu untuk tepuk tangan tapi sudah tidak bisa. Saya rindu untuk memuji Tuhan tapi sudah tidak bisa. Maka saat ini perhatikan keadaan ibadahmu. Apakah ibadahmu benar-benar tulus di hadapan Tuhan? Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Garis bawahi, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya di sini bahwa ketika saudara datang beribadah di dalam Ka'bah Tuhan, ketika saudara sementara membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa saudara, lewat puasa saudara, milikilah keinginan yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kalimat selanjutnya bahwa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, artinya hidup kita terpisah jauh dari dosa, terpisah jauh dari hal-hal duniawi, dan tidak serupa dengan dunia. Maka dikatakan kalimat terakhir itu adalah ibadah yang sejati. Mungkin saudara berpikir begini,
Amin. Tuhan pasti sediakan ketika kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, keadaan apa yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita akhir-akhir zaman ini? Yang kedua, keadaan kerohanian. Ketika bangsa Israel kembali dari Babel, yang pertama mereka lakukan, yang mereka pikirkan adalah rumah tempat tinggal mereka. Kita pikir begini, di mana letak tanah saya dulu? Di mana letak rumah saya dulu? Itu yang mereka pikirkan, sehingga itu bukan hal yang salah, saudara. Mengumpulkan harta untuk pribadi kita bukan hal yang salah, tetapi yang salah di sini adalah mereka membuat tempat tinggal yang bagus, namun melupakan kewajiban membangun rumah Tuhan. Ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Akibatnya, ketika mereka lebih urus pribadi mereka sendiri, Allah murka dan berkata di ayat yang kelima, menantang bangsa Israel pada saat itu, perhatikanlah keadaanmu. Berapa kali ditulis perhatikan, saudara? Perhatikan keadaanmu dalam pembacaan kita tadi. Ada 2 kali. Artinya bahwa hal ini sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ada banyak orang percaya yang tidak lagi memperhatikan rumah rohaninya, ya? Karena mereka terlalu sibuk dengan kepentingan mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga biar hari Minggu sudah lupa. Oh, hari Minggu di paling ini, hari-hari ibadah sudah lupa karena terlalu sibuk. Saya tidak menyalahkan saudara, mungkin saudara terkadang begini, oh dia bilang tadi mamanya Siti, jangan dikatanya bekerja, nanti saya lupa ibadah. Tidak salah mencari nafkah, karena itu memang kebutuhan kita. Tidak salah bekerja, terserah saudara dari pagi sampai pagi mau bekerja. Tetapi perhatikan keadaan rohani saudara. Jangan sampai dininabobokan dengan pekerjaan, jangan sampai dininabobokan dengan keadaan duniawi, sehingga rohani kita hancur, terpuruk. Semakin hari semakin terpuruk sampai binasa. Maka poin yang kedua yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita adalah keadaan rohani kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan biarkan rohani merusak, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayatnya yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang yang mau berubah adalah orang yang harus berkomitmen. 1 minggu 6 hari saya mencari nafkah. Waktu untuk Tuhan hari yang ke-7. Dari perjanjian lama Tuhan sudah tekankan, beristirahatlah dari pekerjaanmu kalau hari yang ke-7. Artinya kita menggunakan hari yang ke-7 itu untuk Tuhan. Saya sambut dengan hamba Tuhan Keisha dari Senin sampai bisa sampai Sabtu online. Hari Minggu dikhususkan untuk Tuhan. Dan lihat, semakin diberkati ketika kita mengutamakan Tuhan. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari kemarin kehidupan kita diwarnai dengan kegagalan demi kegagalan. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang.
Saudara yang sudah punya anak seperti Sydney umur segitu dan bawa datang beribadah pasti tidak fokus. Benar atau betul? Lari sana lari sini sementara kita mau menikmati hadirat Tuhan, datang mengganggu dan lain sebagainya. Dan paling lucu, saya punya mencari cara bagaimana supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya putarkan HP supaya dia nonton pagi-pagi, karena kalau siang atau sore sudah mengantuk. Ambil waktu untuk dekat dengan Tuhan. Kalau dia lihat nih, saya lagi duduk, datang itu semata, pak, tidak puas pak, tidak puas naik di punggung. Bagaimana ini Tuhan mau menikmati hadirat Tuhan? Tetapi saya mengatakan bahwa berusahalah memperhatikan keadaan ibadahmu, keadaan rohanimu. Jangan sampai rumah rohani kita hancur karena keegoisan kita. Tadi di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya. Artinya bahwa perbaiki hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadahmu, lewat doamu, lewat puasamu yang suka puasa, bahkan lewat pujian penyembahanmu yang saya katakan tadi. Kalau masih bisa angkat tangan untuk Tuhan, angkat tanganlah saudara. Kalau masih bisa tepuk tangan untuk Tuhan, karena ada waktunya nanti seperti kesaksian dari Ibu Yusuf, bahwa dia pernah punya tangan dan tangan kiri kanan ini tidak bisa digerakkan, dan puji Tuhan saat ini dia bisa gerakkan dan dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih bisa angkat tangan, nantinya ada waktunya saudara dan saya tidak bisa lagi gerakkan tangan ini, mau makan disuap, mau buka mulut setengah mati. Maka waktunya sekarang perbaiki rohani kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya tidak menyuruh saudara untuk pergi ke sekolah Alkitab supaya menjadi pelayan Tuhan sepenuhnya. Namun sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, yang saya maksud di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita, rohani kita kepada Tuhan, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi masih mau bermalas-malasan datang ibadah? Masih mau bermalas-malasan untuk berdoa kepada Tuhan? Masih tidak mau menyembah Tuhan buka mulut untuk mengatakan haleluya puji Tuhan? Janji Tuhan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Amin firman Tuhan. Mari perbaiki keadaan kita akhir-akhir zaman ini, sehingga nantinya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita jemaat mendoa menjadi jemaat yang utuh dan sempurna. Keadaan rohani kita diterima oleh Tuhan. Mari arahkan tangan, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang melimpah yang datang dari bawah, pimpinan, tuntunan yang datang dari Roh Kudus, penyertaan perlindungan yang datang dari Yesus Kristus, terus menyertai kita mulai saat ini sampai seberapa lama Tuhan menaiki kita hidup di muka bumi ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati pelayanan kita, diberkati rumah tangga kita, diberkatilah pekerjaan bisnis usaha kita, diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah masa depan kita.